Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan apa itu SNBP dan SNBT. Sebetulnya bedanya di mana sih gitu ya? Ini menanggapi pertanyaan dari anak-anak Bapak di Man 1 Lampung Timur. Nah, maka sekalian kita buatkan videonya sebagai edukasi untuk anak-anak sekalian kelas 12 gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih itu SNBP gitu ya? Sini nanya nih si mas-mas ganteng. Neng, SNBP itu apa sih gitu? Jadi SNBP itu adalah seleksi nasional berbasis prestasi atau berdasarkan prestasi di mana dengan menggunakan jalur undangan berdasarkan dengan prestasi akademik dan non akademik. Itu jadi SNBP itu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, secara umum gitu, cara singkatnya gitu aja lah. Baik prestasinya akademik maupun prestasinya non akademik. Kemudian dia tanya lagi nih, mas-mas ganteng nih. Kalau SNBT itu apaan sih gitu ya? Kalau SNBT itu seleksi nasional berdasarkan tes gitu ya, melalui UTBK. Nah, semua kegiatan ini untuk SNBT berbayar kecuali pemegang KIP kuliah dan terbuka bagi lulusan tahun berjalan dan alumni. Jadi SNBP ini murni untuk kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026. Tapi kalau SNBT boleh diikuti siswa-siswi kelas 12 tahun pelajaran 2025-2026 dan di bawahnya 2 tahun. Ke atasnya 2 tahun gitu ya. Jadi kakak tingkatnya yang kemarin belum lulus SNBT daftar lagi masih boleh gitu ya. Nah, itu secara umum gambarannya begitu. Lalu kalau kita membaca peluang ya, kita apakah lebih baik ikut SNBP atau SNBT Pak gitu ya. Nah, perbandingannya begini nih. Kalau SNBP yang di sebelah kiri ini, kalau yang SNBP itu untuk jalurnya itu pertama adalah menggunakan nilai rapot dan prestasi. Kemudian dia harus siswa kelas 2, kelas 12 aktif tahun ini, biayanya gratis dan kuotanya untuk PTN masuk itu melalui jalur SNBP adalah 20% dan nanti akan dikelola oleh pihak sekolah. Jadi secara singkat begini, SNBP itu nanti anak-anak sekalian akan di-ranking oleh pihak sekolah yang disebut dengan siswa eligible. Nah, eligible itu bisa mencapai kuota 40%, ada yang 5% tergantung akreditasinya masing-masing. Di tempat kami Man 1 Lampung Timur itu akreditasinya A, maka kuotanya kami dapatkan 40% gitu ya. Nah, nanti dari siswa nomor 1 sampai siswa ke 300 sekian itu akan di-ranking, maka berapa jumlah kuotanya dari 40% itu itulah yang berhak untuk bisa ikut SNBP. Pak, saya masuk eligible tapi nggak pengen daftar SNBP. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal disampaikan saja ke pihak sekolahnya biar diturunkan ke ranking setelahnya. Siapa tahu ada ranking di bawahmu yang juga pengen daftar SNBP gitu ya. Nah, kalau SNBT ini apa namanya, bisa diterimanya melalui skor UTBK atau lewat ujian gitu ya, ujian berbasis komputer gitu. Kemudian yang bisa daftar bukan hanya siswa kelas 12, tapi siswa kelas 12 aktif tahun ini 2025-2026 juga alumni 2 tahun setelahnya itu masih boleh. Nah, kemudian kalau SNBT ini berbayar kurang lebih sekitar 200 apa 250.000 gitu ya. Dan kuotanya ini 40% agak banyak untuk seleksi ini. Jadi kuota SNBP dan SNBT itu lebih banyak untuk kuota di SNBT karena melalui jalur tes itu kampus boleh menerima sebanyak 40%. Nah, yang terakhir SNBT ini bersifat individu, jadi anak-anak sekalian ya daftar mandiri, nyari informasi mandiri, kemudian belajar mandiri, tes mandiri gitu ya. Beda kalau dengan yang SNBP, ini kan tanpa tes.
Jadi dia hanya memberikan nilai rapot. Nanti sekolah memfasilitasi untuk dimasukkan siapa yang masuk eligible, Anda tinggal menentukan pilihannya dan isi biodata gitu ya. Pak, terus sebaiknya ikut SNBP apa SNBT gitu ya. Nah, itu timbul pertanyaan. Kita simak video selanjutnya. Nah, untuk materinya, materi dalam seleksi SNBP atau berbasis prestasi itu yang kita gunakan hanya minimal 50% rata nilai rapot dan 50% penggali minat dan bakat gitu ya. Nah, minat dan bakat itu diambil dari nilai rapot mata pelajaran pendukung, prestasi akademik dan non-akademik, kemudian ditambah portofolio. Ini bagi pendaftar yang jurusan seni, olahraga, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi poinnya SNBP atau proses seleksinya untuk SNBP itu dari nilai rapot itu akan dirata-rata diambil 50%, kemudian 50%-nya lagi diambil dari nilai rapot mata pendukung gitu ya. Misalkan Anda ngambil jurusan apa misalkan ya? Sejarah. Nah, berarti kan nanti nilai rapot mata pelajaran pendukung seperti sejarah peminatan. Nah, itu kan menjadi pendukung ya maksudnya. Nanti karena ada dua nilai rapot pendukung yang sebagai penunjang di kelulusan SNBP, termasuk prestasi. Misalkan Anda akan mengambil mata pelajaran kimia dalam PTN nanti gitu. Ternyata kimia Anda bagus, fisika Anda bagus. Nah, fisika itu masuk di mata pelajaran pendukungnya kan begitu. Nanti bisa saya share apa saja mata pelajaran pendukung dalam SNBP 2026. Kemudian ternyata Anda punya prestasi akademik. Anda akan daftar kimia, ternyata Anda juara Olimpiade Nasional Kimia. Nah, itu keren itu, keren. Itu bisa dipertimbangkan oleh kampus untuk dapat diterima lewat jalur SNBP. Nah, kemudian untuk SNBT itu semuanya murni by test gitu ya. Nah, tes inilah yang akan menentukan kita lulus atau tidak lulus di SNBT. Tesnya apa saja? Tesnya adalah tes potensi skolastik atau TPS, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian penalaran matematika. Siapa nilai yang tertinggi yang mencukupi kuota 40% di setiap masing-masing prodi, itulah yang akan terpilih atau dinyatakan lulus dalam seleksi SNBT gitu ya. Nah, sekarang kita pahami dulu alurnya deh. Alurnya jadi gini, apa yang terjadi jika saya lolos SNBP? Seleksi nasional berbasis mandiri. Ketika Anda nanti dinyatakan eligible oleh sekolah, kemudian Anda ikut SNBP, kemudian lulus, maka Anda tidak bisa mendaftar SNBT maupun jalur mandiri di PTN manapun. Dan ini hukumnya adalah wajib diambil ya. Karena lulus SNBP ini menjadi kunci mati untuk menutup segala akses. Artinya ketika sudah minat untuk SNBP ya betul-betul minat, janganlah ikut-ikutlah nggak boleh. Karena ketika Anda sudah dinyatakan lolos SNBP, ternyata kok saya hanya main-main. Nah, itu menutup anak-anak sekalian untuk bisa tes di SNBP ataupun lewat jalur mandiri. Bahkan ketika ikut kedinasan pun juga tidak bisa gitu ketika sudah lolos SNBP. Nah, kemudian bisakah saya memilih program studi lintas jurusan gitu? Kalau di SNBP ya. Ya, tapi diperhatikan mata pelajaran pendukung di rapot dan relevansi kemampuan gitu. Jadi ya orang daftar itu kan pengennya lulus gitu ya. Kalau kita nilai rapotnya itu berbanding terbalik dengan kemauan itu kan ya seperti apa gitu. Ya jangan terlalu berharap untuk banyak lulus ya. Berapa banyak pilihan program studi yang bisa saya pilih? Kita bisa memilih 4 prodi
dengan kombinasi diploma dan sarjana tertentu gitu ya, dari dua kampus, dua pilihan, jadi 4 prodi gitu maksudnya. Nah, jadi poinnya yang bisa saya rangkum untuk aturan penting ini, pertama pastikan Anda sudah yakin belum daftar SNBP atau SNBT. Kalaupun satu ketika ada peluang SNBP dan sesuai ada jurusan dan prodi yang ingin Anda minati, ambil. Karena ketika Anda tak lulus bisa daftar SNBT. Tapi kalau hanya main-main jangan gitu ya. Kenapa jangan? Karena SNBP lulus mengunci akses seluruh kegiatan Anda dalam proses perkuliahan gitu. Kecuali Anda kuliah di tidak dilewat jalur perguruan tinggi negeri gitu, di swasta gitu ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalaupun begitu Anda merusak citra madrasah dan nanti madrasah akan di backlist atau sekolah akan di backlist oleh sistem karena Anda sudah dinyatakan lulus SNBP tapi ternyata Anda melanggar ketentuannya. Ini sudah disampaikan oleh panitia untuk SNBP. Alasannya sangat sederhana dan sangat betul sekali. Di luaran sana banyak orang yang ingin daftar SNBP, kenapa Anda sudah diterima malah tidak diambil. Kalaupun tidak mau mengambil, lebih baik di awal tidak usah ikut seleksi SNBP. Jadi gitu ya. Nah, ini jadwal-jadwal penting yang anak-anak sekalian harus catat ya. Di screenshot boleh lah ya. Kenapa harus dicatat? Jangan sampai kita terlewat untuk melihat jadwal-jadwal urgent di SNBP dan SNBT gitu ya. Nah, termasuk di pengumuman kuota sekolah tanggal 29 Desember. Kemarin sudah saya buatkan video tutorialnya. Kalau kuota sekolah ini kan yang berdasarkan akreditasi tadi ya, yang 40%, 5% dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada masa sanggah, kemudian ada registrasi akun SNPMB sekolah. Nah, ini untuk yang SNBP, kemudian pengisian PDSS sekolah mulai dari tanggal 5 Januari sampai dengan 2 Februari 2026. Kalau untuk SNBT tidak ada. Ini urusannya sekolah ini Mas Ian, karena lewat jalur SNBP. Kemudian nanti registrasi akun SNPMB siswa. Nah, ini catat baik-baik, baik yang SNBP maupun SNBT tanggal 12 Januari sampai dengan 18 Februari 2026 ini untuk SNBP harus sudah registrasi akun SNPMB. Nah, catat jadwal penting ini tanggal 12 Januari, nanti akan kita buatkan video tutorialnya. Kemudian untuk SNBT agak panjang karena ini berbasis tes. Nah, untuk SNBT itu kenapa kok sampai April Pak gitu? Ya, karena nanti ketika pengumuman di SNBP tidak terima masih bisa untuk di SNBT gitu ya. Nah, mulai pendaftaran tanggal 3 Februari sampai dengan 18, kalau SNBT 25 Maret sampai 7 April. Untuk pembayaran biaya SNBP itu tidak ada. Kemudian kalau SNBT itu pembayarannya di tanggal 25 Maret sampai 8 April. Pelaksanaan ujian SNBP tidak ada. Kalau untuk SNBT itu tanggal 21 sampai 30 April 2026. Nah, pengumuman hasil itu di tanggal 31 Maret 2026 untuk SNBP dan 25 Mei untuk SNBT. Nah, di sini nih, pengumuman hasil 31 Maret 2026 untuk SNBT. Misal, takdir Allah anak-anak sekalian lulus, alhamdulillah. Kalaupun nanti belum lulus, masih ada kesempatan untuk ikut tes. Kenapa? Karena dinyatakan tidak lulus SNBP 31 Maret 2026, maka kita daftar saja di sini nih pendaftaran yang SNBP UTBK karena rentangnya masih sampai tanggal 7 April 2020. Nah, masih ada waktu 1 minggu untuk bisa ikut seleksi SNBT. Jadi kita bertarung lagi by kemampuan itu, bukan hanya nilai rapot saja kan gitu.
Nah, demikian informasinya anak-anak sekalian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan informasi, pencerahan untuk anak sekalian mulai menata masa depan. Hidup harus mulai kita rencanakan dari hari ini, apakah Anda akan kuliah, SNBP, SNBT, mandiri, atau mau menikah. Demikian informasinya, Bapak Heri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.